Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Kita masuk pada hadis berikutnya, hadis ke-526 yang sudah kita bacakan sempat kemarin. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Hakim bin Hizam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al yadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang-orang yang kau ayomi. Wa khairus sadaqati ma kana an dhahri ginan, dan sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan setelah berkecukupan, anak-anak, istri berkecukupan, baru bersedekah. Waman yasta'fif, siapa yang berusaha untuk tidak minta-minta kepada orang lain, yu'ifuhullah atau yu'ifahullah, maka Allah akan membuat dia memiliki sifat tersebut, ya. Waman yastaghni, siapa yang berusaha merasa cukup, yughnihillah, maka Allah akan buat dia berkecukupan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini Hakim Hizam menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah motivasi untuk menjadi orang yang dermawan. Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Karena biasanya orang memberi tangannya di atas, biasanya yang menerima tangannya di bawah. Rasulullah mengatakan bahwa tangan yang di atas lebih baik. Motivasi kita untuk bersedekah. Karena di antara ibadah yang berat adalah ibadah sedekah. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, was-sadaqatu burhan, bahwasanya sedekah adalah bukti, yaitu bukti keimanan seseorang. Apa buktinya dia beriman dengan hari akhirat? Apa buktinya dia beriman bahwasanya Allah akan menggantikannya di dunia sebelum di akhirat? Apa buktinya bahwasanya dia beriman jika orang bersedekah Allah akan kasih tambahan? Buktinya dia bersedekah. Berarti imannya benar. Ya, imannya benar. Oleh karenanya dalam sebagian hadis Rasulullah SAW berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka hendaknya dia muliakan apa? Tamunya. Karena muliakan tamu butuh biaya. Muliakan tamu butuh biaya. Jadi kalau dia benar beriman kepada Allah hari akhirat, maka tentu mudah baginya untuk memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Sama, memuliakan tetangga juga butuh biaya. Jika dia benar-benar beriman kepada Allah, janji-janji Allah, dan beriman dengan hari pembalasan pada hari kiamat, maka mudah bagi dia untuk memuliakan tetangganya. Secara umum Rasulullah SAW bersabda tadi, was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Semakin sulit seorang bersedekah, Allah sebutkan bahwasanya sifat manusia cinta kepada harta dan juga pelit. Allah berfirman ya tentang cintanya manusia kepada harta, ya wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Bagaimana dia tidak cinta harta? Dia cari setengah mati, dia perah keringat, bersusah payah dia dapat harta, kemudian harta yang dia sudah dapatkan susah payah harus dia sisihkan sebagian. Berat bagi seorang. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya manusia itu kecintaannya kepada harta sangat tinggi. Hubbil khairi, yaitu cintanya kepada harta, lasyadid, sungguh sangat tinggi cintanya kepada harta. Bukankah orang sampai berani ya melakukan kebohongan, menipu, kemudian sampai tinggalkan sholat, ya, sampai menerjang riba, sampai mendolimi saudara sendiri. Semuanya gara-gara apa? Gara-gara harta. Maka sungguh benar cinta manusia kepada harta, cinta yang sangat tinggi. Sampai dia rela bermusuhan dengan karib kerabatnya, bahkan sampai bunuh-bunuhan, semuanya karena harta. Kemudian juga manusia pelit. Wa kanal insanu qatura. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu pelit. Manusia itu pelit. Pelit untuk melepaskan hartanya. Kemudian juga Allah berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh, bahwasanya jiwa itu ada rasa pelitnya, ya. Tidak mau memberikan sebagian hartanya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberi motivasi bahwasanya orang yang memberi tangannya di atas maka dia lebih baik. Ini semua motivasi.
Al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara sedekah yang benar. Kata Rasulullah SAW, wabda biman ta'ul. Mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Seperti istri, anak-anak. Ya, ini yang paling utama. Setelah itu mungkin berlanjut pada orang tua, pada kerabat, kakak adik, ponakan-ponakan, kerabat-kerabat dekat yang mungkin juga miskin, maka lebih utama untuk kita sedekahi. Tapi yang paling utama yang wajib bagi kita itu anak dan istri, anak dan istri. Wa khairus sadaqati, dan sebaik-baik sedekah makana an dhahri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah yang dilakukan di atas punggung yang berkecukupan. Apa yang dimaksud dengan punggung yang berkecukupan? Artinya, sebelum kau bersedekah kepada orang lain, pastikan bahwasanya anak istrimu sudah cukup, sudah mencukupi. Itu maksudnya. Ya. Sebagaimana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia merasa akan meninggal dunia, dan dia punya satu orang putri saja. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin bersedekahkan hartaku. Kemudian Rasulullah dia bilang, bagaimana kalau setengahnya? Kata Rasulullah, banyak setengah. Bagaimana kalau sepertiga? Kata Rasulullah SAW, sepertiga tidak apa-apa, itu pun sudah banyak. Jadi mau sedekahkan hartanya semuanya Rasulullah larang. Setengah Rasulullah larang. Sepertiga Rasulullah SAW bolehkan. Karena dia merasa sudah mau meninggal dan putri yang ditinggalkan cuma siapa? Cuma satu, sehingga dia tidak punya beban yang berat. Maka Rasulullah SAW saat itu mengatakan, innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Sungguhnya kau meninggalkan anak keturunanmu, ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, minta-minta kepada orang lain. Subhanallah, dia sedekahkan sepertiga hartanya. Ternyata setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu hidup berumur panjang, anaknya banyak, hartanya banyak, nggak ada yang tahu. Intinya sedekah yang paling utama adalah yang wajib. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafal sedekah. Sebaik-baik sedekah adalah yang kau keluarkan setelah kau berkecukupan. Kenapa Rasulullah SAW sedekah? Karena banyak orang ketika memberi nafkah kepada anak istrinya tidak merasa sedang bersedekah. Padahal itu sedekah yang paling utama, itulah sedekah yang wajib. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, sekeping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan seorang budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, sekeping dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa bisa demikian? Karena infak fisabilillah, infak untuk fakir miskin, infak untuk memerdekakan budak, hukumnya sunnah. Adapun infak untuk anak istri, hukumnya apa? Wajib. Maka saya ingatkan, kalau kita sedang mengeluarkan biaya untuk anak istri kita, kita jangan, terutama kebutuhan primer ya, tidak usah pelit-pelit. Kalau dia minta tas mahal baru kita pelit ya. Tapi kalau untuk makan, minum, berobat, beli baju, biaya sekolah, beli kendaraan yang primer-primer, kebutuhan primer, maka jangan ragu-ragu. Itu harta kita dikeluarkan pada tempatnya. Bayar listrik, bayar aja, jangan ragu-ragu. Aduh, listrik. Bismillah, ini sedekah. Ya. Sedekah. Lebih afdal daripada kita kasih tetangga. Beneran. Karena ini kebutuhan primer kita. Jadi sedekah yang terbaik adalah sedekah setelah kau memenuhi kebutuhan primer keluargamu. Kebutuhan primer kita banyak sekarang. Makan, minum, rumah, pakaian, kebutuhan kesehatan, kemudian kebutuhan pendidikan, ya, dan macam-macam. Kalau sudah terpenuhi baru kau sedekah sunnah jalankan. Ya, baru dijalankan. Maka Rasulullah mengatakan sedekah yang terbaik ini sedekah yang dilakukan setelah memenuhi kebutuhan primer keluarga. Jadi jangan sampai salah dalam skala prioritas. Ini semangat kasih fakir miskin, anak yatim sedekah, sementara mungkin anaknya miskin, ya, anaknya biaya sekolah belum bayar, ya. Kemudian dia semangat bersedekah di luar. Ya, sekolah SPP anak-anak dulu dipenuhi, ya, karena ini lebih wajib. Ya. Semangat
kasih sedekah buat janda, istrinya sendiri apa? Kelaparan. Salah prioritas. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk prioritas. Dan itu indahnya Islam. Islam melihat prioritas. Taib. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Waman yasta'fif," siapa yang berusaha memiliki sifat iffah. Iffah itu enggak minta-minta, itu namanya iffah. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Iffah itu sikap tidak minta-minta sama orang lain, merasa iffah, harga diri ya kalau kita ya. Siapa yang berusaha menjaga harga dirinya, yu'iffahullah, maka Allah akan buat dia bisa menjaga harga dirinya. Waman yastaqni, siapa yang berusaha untuk merasa cukup, yaitu merasa qanaah, karena sifat manusia itu kadang tidak qanaah. Tapi dia latih dirinya untuk qanaah dengan rumah yang seadanya, dengan mobil yang seadanya, misalnya dengan suami yang seadanya, dengan istri yang seadanya, anak-anak yang dia sudah berusaha dan dia qanaah dengan rezeki yang Allah berikan pada dia, maka Allah akan buat dia merasa cukup. Allah akan bikin dia bahagia. Allah akan bikin dia bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi di sini Rasulullah SAW berkata, wabda biman ta'ul. Mulailah kau bersedekah kepada orang-orang yang di bawah naunganmu. Siapa? Istri, anak-anak. Anak-anak sampai kapan kita wajib bersedekah? Mengayomi dia. Ya. Sebenarnya mengatakan sampai balik. Anak laki-laki sampai balik. Sudah balik tidak wajib untuk kita sedekahi. Anak perempuan sampai dinikahi. Sudah nikahi selesai tugas. Ini pendapat sebagian fuqaha ya. Kecuali ternyata dia miskin. Tidak bisa mencari nafkah. Kecuali dia ternyata sakit. Sakit yang menahun misalnya. Asalnya balik, lepas. Makanya saya bilang sama anak muda, berterima kasih kepada orang tua banyak-banyak. Karena kita balik umur 15 maksimal balik. 15 tahun Hijriah ya. Mau mimpi enggak mimpi, kalau sudah 15 balik. Belum mimpi enggak mimpi tetap aja balik. Karena balik itu bisa diketahui untuk laki-laki 3 cara. Pertama mimpi basah. Yang kedua tumbuh bulu pada daerah kemaluan ya. Mau umur 12 belum mimpi tapi sudah tumbuh bulu kemaluan, umur 12 sudah balik. Atau mencapai umur 15 tahun Hijriah ya. Udah 15 tahun sudah cari nafkah sendiri. Ini hukum asal. Coba kita sekarang anak-anak zaman sekarang. Ya kita dulu deh gimana? Kita masuk sekolah 15 tahun baru masuk SMA. Masih dibiayai lagi orang tua 3 tahun, masih manja-manja. Habis itu bikin repot orang tua lagi apa? Kuliah lagi. Udah kuliah mau nikah minta mahar dari bapak lagi, subhanallah. Nanti sudah berhasil durhaka sama orang tua, waliyadzubillah ya. Jadi orang tua sudah berbuat baik berlebih-lebihan. Ya. Hukum asalnya sudah balik selesai. Hukum asalnya anak sudah balik tidak wajib dinafkahi. Suruh dia cari kerja sendiri. Ya, sehingga diajarkan dia dewasa. Kecuali kondisi khusus. Tapi zaman sekarang anak 15 tahun belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa. Ya. Zaman sekarang ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan jika anak-anak ternyata tidak mampu, miskin, maka wajib untuk dinafkahi. Bahkan berlanjut kepada cucu sebagian pendapat ulama. Cucu kita ternyata juga miskin, enggak mampu, sakit, sudah bekerja enggak dapat kerjaan, kita kaya wajib kita nafkahi sampai dia dapat apa? Pekerjaan. Dan ini lebih afdal sedekah kita kepada mereka daripada orang jauh ya, daripada orang jauh. Baik. Di sini juga sebagian ulama mengambil faedah bahwasanya dalam berbuat baik maka yang diutamakan adalah orang-orang terdekat kita. Di antaranya adalah anak dan istri. Maka Allah datangkan ayat-ayat khusus seperti ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Demikian juga wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Ada perintah khusus. Ya. Demikian juga terkait dengan sedekah. Sedekah tadi diutamakan yang kerabat-kerabat kita. Bahkan kalau kita sedekah kepada kerabat maka dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahmi. Pahala silaturahmi. Maka sebagaimana perhatian kita terhadap keluarga masalah pemberian lebih utama, ya, dan itu skala prioritas. Demikian juga perhatian kita dalam pendidikan, dalam dakwah. Maka yang lebih utama kita dakwahi orang-orang terdekat. Ya. Kita berusaha, kalau enggak mampu ya baru lain cerita ya. Makanya ketika datang perintah kepada Nabi,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka Nabi mulai mendakwahi Bani Hashim, Quraisy, maka Nabi fokus. Sampai mereka menolak. Sampai Rasulullah mengatakan, "Saya tidak bisa menolong kalian dari azab Allah, tetapi saya punya hubungan kerahiman dengan kalian, saya akan menjalin hubungan tersebut." Artinya kita berusaha dakwahi terutama ring satu, ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik. Kita ada waktu dakwahi mereka ya. Dakwahi mereka. Kita sengaja telepon, sengaja kunjungi, diskusi tentang agama. Kakak, adik itu ring satu. Saya ulangi, ring satu kita siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek dari ayah dan apa? Ibu. Kemudian dari atas nih, kakek, nenek dari ayah dan ibu. Kemudian ayah, ibu kita. Kemudian paman-paman, tante-tante dari ayah maupun dari siapa? Ibu. Kemudian saudara kita, kandung maupun seayah maupun seibu. Kemudian anak-anak kita, kemudian ponakan-ponakan kita. Ini ring satu. Usahakan dakwah kita fokus kepada mereka. Kalau ternyata memang tidak ada respon atau sulit, tidak mengapa kita perluas dakwah kita kepada yang lain. Tapi mereka ini punya hak untuk kita dakwahi terlebih dahulu. Sebagaimana ketika kita memberi pemberian, benar kita ada tetangga, kita ada orang jauh, kita ada orang miskin, kita ada orang terkena. Cek-cek dulu keluarga dekat kita ini. Jangan sampai ada om kita yang kesusahan, jangan sampai ada tante kita yang kesulitan. Sementara kita sibuk orang jauh, ternyata ring satu kita sendiri belum kita perhatikan. Maka sebagaimana dalam pemberian ada skala prioritas, demikian juga dakwah. Sudahkah kita sempatkan diri mendakwahi kakak adik kita? Sudahkah kita ngajak ponakan-ponakan kita diskusi, kita arahkan mereka untuk belajar agama yang baik ya. Ya, ini ring satu yang harus kita utamakan. Baru kemudian kita melebar dan melebar dan melebar. Baik, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan afdhalus shadaqah juhdul muqil atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang terbaik ada yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki sedikit ya. Jadi maksudnya meskipun dia punya sedikit dia tetap bersedekah. Tapi sedikit itu maksudnya setelah dia memenuhi kebutuhan keluarganya ya. Maksud di sini juga, maksud Nabi bukan berarti mencukupi keluarga baru kita bersedekah. Bukan maksudnya kita belikan anak-anak mobil semuanya, kita mewah-mewahin. Bukan begitu maksudnya. Yang penting kebutuhan primer mereka sudah dipenuhi, mulai kita melebarkan sedekah kita. Ya. Jadi bukan tunggu masing-masing anak punya rumah baru kita sedekah, enggak. Ya. Ya. Masing-masing istri punya rumah baru kasih sedekah. Enggak. Sampai kapan mau sedekah kalau begitu ya? Enggak, tapi yang penting kebutuhan primer, mereka sudah punya tempat tinggal, bisa sekolah. Sudah mulai kita sedekah. Dan sedekah akan mendatangkan keberkahan. Dan ini juga hadis menunjukkan, Rasulullah mengatakan, "Waman yasta'fif," siapa yang berusaha tidak minta-minta, padahal dia ingin minta, yu'ifahullah, Allah akan berikan dia sifat ifah, menjaga diri. Dia pasti mampu. Jadi dengan berusaha Allah akan berikan. Waman yastaghni, siapa yang berusaha berasa berkecukupan, berusaha belajar diri untuk qanaah, yughnihillah, maka Allah akan buat dia menjadi qanaah. Harus diusahakan. Harus diusahakan. Sama seperti sabda Nabi SAW, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man yatasabbar yusabbirhullah." Ilmu itu diraih dengan belajar. Siapa yang berusaha akan dikasih ilmu. Wa innamal hilmu bittahallum. Hilm itu maksudnya sifat tidak mudah memberi hukuman, sabar, memaafkan. Itu juga butuh belajar. Kalau tidak belajar susah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit memberi balasan, hukuman. Tapi orang yang halim, dia berusaha nanti ajalah, nunda, saya tidak perlu marah, saya maafkan. Maka dia akan bisa. Wa man yatasabbar, siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirhullah, maka Allah akan membuat dia menjadi seorang penyabar. Maka ini akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak bisa diusahakan. Orang pelit bisa menjadi orang dermawan ya. Orang yang pemarah bisa jadi penyabar. Bisa. Ya. Orang yang tidak qanaah bisa menjadi orang yang qanaah. Orang yang suka minta-minta, dia bisa maksa dirinya sehingga dia tidak suka minta-minta. Karena akhlak bisa diusahakan. Karena kalau akhlak tidak bisa diusahakan, maka percuma Islam menyuruh kita berakhlak mulia. Maka setiap orang akan bersandar kepada perangainya. Saya dari dulu memang begini. Saya nggak bisa berubah.
Kamu kok nggak sabar? Saya memang satu kampung semua begini modelnya. Jangan ikut-ikutin kampung, golek bolo, kamu saja yang begitu. Jangan begitu. Jadi dia berdalil dengan perangai dia. Ada orang kita tegur, Pak kalau bicara jangan keras-keras. Itu namanya marah-marah. Dia teriak, saya tidak marah. Saya kalau ngomong memang keras. Nah itu namanya bahasa Indonesia, marah-marah. Nah, kita yang harus berubah, jangan suruh satu dunia memahami kita yang berusaha menyesuaikan dengan apa? Kondisi. Ya. Kalau gitu namanya orang sombong, tidak mau merubah perangai. Kamu kok sumbu pendek, sedikit-sedikit marah? Enggak, ini tidak marah, memang saya begini, keluarga saya begini. Enggak, kau harus rubah. Harus rubah, karena akhlak itu bisa diusahakan. Makanya kata Rasulullah SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku jamin surga, istana di atas surga, aku jamin istana di atas surga bagi orang yang perbaiki apa? Akhlaknya. Ini Rasulullah bilang. Siapa yang belajar qanaah, Allah bikin dia apa? Qanaah. Siapa yang belajar sabar, Allah akan bikin dia apa? Sabar ya. Saya sering cerita hal ini, saya pernah satu tempat diundang makan-makan. Makanya saya ingat ya. Yang undang orangnya kalem banget. Kalem sekali, kalem, ramah, kemudian kita makan-makan kambing, seterusnya. Setelah keluar ada kawan bilang, Ustaz, tahu tadi si fulan? Iya, Masya Allah, akhlaknya baik sekali ya, lemah lembut. Kata dia, Ustaz itu dulu orangnya emosian. Emosi, suka marah-marah. Saya lama gak ketemu lagi dia sudah jadi begini. Sampai kalau dia tawar beli barang saya, dia tawar, saya gak tega untuk, kurangi segini ya. Saya kurangi akhirnya, gak tega sama dia. Jadi maksud saya ini bukti orang bisa berubah. Dari pemarah bisa menjadi tidak apa? Tidak pemarah. Dari pemarah bisa menjadi penyabar. Maka jangan kita bilang ini sudah dari sananya begini. Kalau dari suku ini memang begini. Enggak ada. Itu omong kosong. Itu orang yang sombong. Tidak mau merubah apa? Merubah dirinya. Bisa kalau dia mau. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Abdurrahman Muawiyah ibni Abi Sufyan. Qala radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tulhifu fil mas'alati. Janganlah kalian ilhah. Ilhah itu maksa-maksa, ngerengek-ngerengek, minta-minta. Apa bahasa Indonesianya? Ayolah, itu bahasa Indonesia apa gitu? Hah? Apa ya? Itu dalam doa bagus kalau berdoa kepada Allah. Kalau kita bilang merongrong kurang cocok. Allah ya Allah. Itu mengulang-ulang, mendesak apa? Mendesak kali ya. Mendesak. Mendesak. La tulhifu fil mas'alah. Jangan kalian mendesak. Agak masak-masak ketika sedang meminta. Rasulullah ucapkan ini karena Rasulullah SAW itu kalau diminta tidak pernah menolak. La yaruddu sa'ilan. Tidak ada seorang pun yang minta kepada Nabi. Kalau Nabi punya kecuali Nabi pasti kasih. Pasti kasih. Sampai datang dalam satu hadis Rasulullah SAW sedang pakai pakaian yang lusuh, tiba-tiba ada seorang wanita lihat Nabi SAW pakaiannya lusuh, maka Rasulullah SAW dikasih hadiah oleh wanita tersebut baju yang baru, yang bagus. Fa akhadhaha an-nabi SAW muhtajan ilaiha. Maka perawi hadis mengatakan Nabi pun mengambil baju bagus tadi karena membutuhkannya. Bukan karena banyak-banyakan baju, karena baju Nabi lagi apa? Lusuh. Sudah lama, sudah usang. Maka dia mengambil kata sang perawi hadis, maka fa akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Rasulullah SAW pun mengambil hadis tersebut karena membutuhkan. Ketika Rasulullah SAW sudah pakai, datang seorang sahabat. Dia bilang, "Ma ahsanaha." Bagus sekali baju ini ya Rasulullah. Ya. Uksuniha ya Rasulullah. Itu baju kasih buat saya ya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menolak orang yang minta. Maka Rasulullah baru pakai, Rasulullah lepas lagi. Rasulullah kasih. Rasulullah, kamu itu. Rasulullah tidak begitu. Belum 1 menit saya pakai. Enggak Rasulullah. Bukannya kebalik kamu yang kasih ini malah minta-minta. Rasulullah kasih tanpa ada cemberut sama sekali, Rasulullah kasih. Maka ketika Rasulullah SAW kasih, Rasulullah pergi, datang sahabat-sahabat yang lain. Kata mereka, pintar sekali engkau tahu Rasulullah kalau diminta enggak pernah apa? Menolak. Maka kau minta pasti dikasih lah. Kata sahabat ini, saya bukan minta baju, saya ingin la ali ukaffanu fiha. Saya berharap saya dikafankan dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi. Fakanat kafanahu. Maka jadilah baju tersebut jadi kain kafannya.
Ternyata dia sedang mencari keberkahan dari tubuh apa? Nabi. Karena bayi itu sudah mengenai tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menjadi perhatian kita, Rasulullah lagi butuh sesuatu diminta Rasulullah SAW apa? Kasih. Itu sifat Nabi SAW. Makanya datang seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Kemudian fasa'alan Nabi SAW ghanaman bainal jabalain. Dia minta kepada Nabi, dalam Sahih Muslim, seorang Arab Badui datang dan dia minta kepada Nabi kambing di antara dua gunung, yaitu satu lembah kambing. Lembah kan luas, entah mungkin ratusan kambing. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Rasulullah kasih, ambil seluruh kambing buat dia. Saking senangnya dia pulang ke kampungnya, dia berkata, "Ya ayuhan nas aslimu, wahai saudara-saudaraku, masuklah Islam kalian." Kalau ingin dapat kambing, masuk apa? Islam. Fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqah. Muhammad kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Tidak pernah mikir-mikir, kalau ada kasih, kalau ada apa? Kasih. Kalau kita kan banyak perhitungan. Terlalu banyak perhitungan jadi pelit. Ya. Rasulullah tidak pernah perhitungan kalau ngasih. Minta satu kambing satu lembah, kasih. Makanya dia takjub. Maka dia ajak teman-temannya masuk Islam. Mau dapat kambing seperti saya, masuk apa? Islam. Maka orang-orang pun dikasih oleh Nabi harta sampai akhirnya mereka masuk Islam karena harta. Kemudian Islam lebih mereka cintai daripada seluruh isi dunia ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Taib, Rasulullah ingatkan, kalau ada yang minta-minta sama saya, jangan mendesak-mendesak. Wallahi, Rasulullah ingat, memang saya akan kasih, tapi kalau caranya mendesak, Rasulullah tidak suka. Rasulullah ingatkan kurang bagus. Kenapa? Karena tidak berkah. Kalau kasih, Rasulullah kasih, tapi jangan minta dengan mendesak. Wallahi, la yas'aluni ahadun minkum syai'an, fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an, wa ana lahu karih. Tidaklah, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian minta kepadaku sesuatu, lantas gara-gara dia minta dengan merengek-rengek tadi, dengan mendesak tadi, akhirnya saya berikan dia sesuatu, wa ana lahu karih, sementara saya benci hal tersebut, fayubarakalahu fima a'taitu, maka kemudian Allah beri berkah? Enggak, Allah tidak bakalan beri berkah kepada pemberianku tersebut. Di sini Rasulullah beri peringatan, kalau meminta, kalau lagi butuh, ya maka jangan maksa-maksa ya. Orang kalau butuh mendesak dia boleh minta, tapi tidak boleh memaksa. Rasulullah ajarkan adab. Yang kedua, kalau dia maksa-maksa, dia dapat. Tidak semua harta yang kau dapatkan lantas diberkahi. Lantas diberkahi. Saya punya kisah, jadi saya baru kedatangan buku baru. Buku Majmu' Fatawa, buku yang saya nanti-nantikan. 37 jilid di rumah. Ada kawan dengar, Firanda baru punya buku apa? Ini datang hadiah, datang pada saya, 30 jilid. Maka dia datang. Dia juga sangat cinta sama buku Ibnu Taimiyah. Dia bilang, Firanda, ini buat saya aja. Akhi, saya ini buku bagus sekali, jilidnya kertasnya bagus. Saya bilang, saya butuh juga. Katanya Firanda, saya mau ini. Lama dia ngomong. Sampai ambil. Tapi dongkol sebenarnya. Cuma ya, saya suruh ambil. Ini kisah nyata, cuma sekedar dapat curhat. Karena itu tidak saya lupakan. Karena buku saya butuhkan, cuma dia duduk nggak pulang-pulang. Jadi kan gimana? Sudah dikasih kue, dikasih apa nggak pulang-pulang. Terus gimana cara ngusir dia? Nggak bisa. Saya ambil. Dia pulang dengan semangat. Jazakallah khairan. Oh iya. Saya enggak boleh minta sesuatu kita maksa-maksa, enggak boleh. Seperti kita misalnya minta orang supaya traktir dong. Traktir. Ya udah. Nah, itu dia terpaksa. Itu pun enggak boleh kalau kita enggak butuh. Kalau kita butuh boleh, butuh mendesak. Minta tuh ada syaratnya. Darurat atau butuh apa? Mendesak. Minta ditraktir tidak mendesak. Sudah tidak mendesak mintanya apa? Maksa-maksa. Sama beli barang nawar. Di Jogja orang nawar 10.000, 3.000 ya. Kita yang lihat enggak enak. Sampai kadang kalau enggak dikasih ditongkrongi. 10.000, 3.000 ya. Enggak Mbak, 3.000. 3.000 ya? Enggak. 10.000. 3.000 ya? Maksa. Ya udah ambil. Jadi penjualnya akhirnya apa? Terpaksa. 3.000 enggak gratis. Maksudnya enggak boleh kita gitu nawar sampai maksa-maksa, enggak boleh. Meskipun kita butuh dengan barang itu, enggak boleh. Ya. Sehingga nanti tidak ridho.
Tidak ada keridhaan. Apalagi dalam akad tidak boleh terpaksa. Jangankan dalam akad, bahkan hadiah pun kata Syekh Utsaimin kalau terpaksa nggak boleh diterima. Nggak boleh diterima. Contoh misalnya, tetangga lagi makan durian di depan rumah. Terus kita lewat. Dia kan nggak enak kita lewat. Fadl. Dia basa-basi kan. Terus kita bilang, oh sebentar ya, saya panggil anak-anak dulu. Ini nggak boleh. Kita harusnya tahu dia basa-basi. Jazakallahu khair, syukron. Kita jalan aja. Kecuali kalau dia keluar tarik tangan kita, ya itu baru rezeki namanya. Tapi kalau dia basa-basi terus kita sambut itu sampai kata Syekh Utsaimin kalau ada pemberian karena tidak enak maka tidak boleh diterima. Contoh saya misalnya bawa buku, saya mau kasih hadiah kepada seseorang. Saya bawa buku 1, 2. Terus teman tersebut datang dia bawa temannya. Saya kasihkan, saya nggak dikasih. Ya kamu juga lah. Ya itu kalau kita tahu dia kasih kita dalam kondisi terpaksa karena nggak enak, tidak boleh diterima. Jadi karena tidak ada apa? Keridhaan ya. Maka termasuk di antaranya minta-minta pun dalam kondisi membutuhkan tidak boleh dengan apa? Maksa-maksa, tidak boleh. Maka Rasulullah jelaskan, saya memang kasih, apapun yang kalian saya kasih. Tapi kalau ada yang minta-minta dengan cara mendesak, akhirnya saya memberikan dalam kondisi tidak suka, maka tidak akan diberkahi. Tidak akan diberkahi. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya kondisi orang meminta-minta yang boleh ya kalau dalam kondisi darurat. Darurat boleh minta. Darurat. Bahkan kalau dia tidak minta, kemudian dia meninggal, dia berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dalam kondisi darurat, dia minta dia dapat pahala, karena itu cara yang bisa dia lakukan, ada cara lain. Dia tidak bisa kerja, dia tidak bisa ini, kemudian dia minta. Dia minta, karena darurat, kalau enggak dia mati, karena dia diperintahkan untuk jaga apa? Nyawanya, jangan sampai dia kemudian bunuh diri. Ya. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Jangan dia malu harga diri akhirnya meninggal, tidak boleh kata para ulama. Karena kondisinya apa? Darurat. Maka dia harus minta, bahkan dalam minta tersebut dia dapat pahala. Bahkan datang dalam satu hadis yang dhaif, Rasulullah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, kecuali yang di bawah dalam kondisi darurat. Maka yang di bawah lebih afdal daripada yang ngasih. Sampai ada hadis tapi hadisnya lemah. Kenapa? Ketika dia darurat baru dia minta. Darurat baru dia minta. Berarti dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak ada cara yang lain, maka Allah muliakan dia. Karena dia tidak minta kecuali apa? Darurat. Tapi yang intinya kalau minta dalam keadaan darurat, artinya kalau tidak kita lakukan kita bakalan meninggal, bakalan binasa, maka tidak mengapa kita minta dalam kondisi apa? Darurat. Bahkan itu berpahala karena kita sedang menjaga nyawa kita. Seperti misal di rumah, nggak ada orang, anak-anak lagi pergi, kemudian kita sakit, kita boleh telepon tetangga, kita boleh ketuk rumah pintu mereka kalau darurat. Jangan kita malu-malu akhirnya kita binasa, nggak boleh, karena kita dilarang oleh Allah untuk membunuh diri sendiri. Baik, ini yang pertama, yang boleh minta. Yang kedua, dalam kondisi mendesak, tidak sampai darurat tapi mendesak. Dia bukan orang yang suka minta-minta, tapi ini kondisi mendesak. Dia mendesak, tidak sampai dia mati kalau tidak, tapi dia mendesak harus dia butuh ini mendesak, ada kebutuhan dadakan untuk pengobatan. Meskipun mungkin tidak berobat, mungkin dia tidak mati, cuma dia payah. Maka kondisi mendesak boleh juga kita minta-minta kalau memang tidak punya, dengan syarat tidak punya ya, dengan syarat tidak punya yang mencukupi. Kalau punya semuanya tidak boleh minta. Maka dalam kondisi mendesak juga boleh minta-minta. Kebutuhan yang mendesak. Adapun kalau punya baru minta-minta, maka ini tercela. Ini tercela. Bahkan sebenarnya mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Asal dalam minta-minta hukumnya haram. Meminta bukan karena kebutuhan mendesak. Apalagi meminta-minta dalam rangka memperbanyak harta. Tentu ini hukumnya haram. Tidak boleh. Tapi kita lanjutkan.
Wa an Abi Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu 9 orang atau 8 atau 7 orang. Faqala, kami ber-7 atau ber-8 atau ber-9. Faqala, Nabi berkata, ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Tidakkah kalian membaiat aku, mengambil janji setia? Wa kunna hadithi ahdin bi bai'ah. Kami sudah baru saja membaiat Nabi. Faqulna qad bay'anaka ya Rasulullah. Kita baru saja membaiat Anda ya Rasulullah, mengambil janji setia. Rasulullah tawarkan lagi. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian membaiat lagi ya Rasulullah? Akhirnya kami paham, fabasatna aidina, kami pun julurkan tangan kami siap untuk membaiat. Wa qulna qad bay'anaka. Kami sudah membaiat engkau ya Rasulullah. Terus fa'ala ma nubayyuka, terus kita membaiat apa lagi ya Rasulullah? Baiat artinya sumpah apa? Sumpah setia. Sumpah setia. Terus kami sudah membaiat Anda ya Rasul. Terus kami membaiat apa lagi? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah tanamkan, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, agar kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wa salawatil khamsi wa tuti'ullah, dan agar kalian salat 5 waktu dan agar kalian taat kepada Allah. Wa asarra kalimatan khafifatan. Kemudian Rasulullah SAW bicara dengan kalimat yang lirih. Kami dengar tapi kalimatnya lirih. Kata Rasulullah SAW, wala tas'aluna an-nasa syai'a. Jangan kalian minta sesuatu pun kepada orang lain. Jangan minta sesuatu pun kepada orang lain. Kemudian kata sang perawi Abu Auf bin Malik Al-Asja'i, faqad ra'aitu ba'dha ulaika an-nafar yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu. Sungguh aku melihat salah seorang dari mereka yang 9 orang atau 8 atau 7 orang tersebut ketika sedang naik onta atau naik himar misalnya, terus apa namanya ini? Cemeti ya? Cambuk buat hewan jatuh. Dia ini sedang di atas onta, ada orang di bawah, dia tidak bilang tolong ambilkan, enggak. Padahal ini perkara ringan, artinya biasa, enggak. Tidak merepotkan orang. Cuma enggak, dia turun diambil sendiri karena mereka sudah berjanji kepada Nabi untuk tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Maka dari sini para ulama mengatakan tidak minta kepada manusia, sebisa mungkin itu yang terbaik. Jangan minta-minta. Karena pada meminta-minta itu ada 3 problem. Meminta-minta itu problem. Pertama, kalau udah minta-minta biasanya mengeluhkan Allah kepada orang yang kita minta-minta. Biasanya demikian. Aduh, saya miskin, saya susah, saya begini. Seakan-akan dia mengeluhkan takdir Allah kepada manusia. Sehingga orang yang minta-minta itu seakan-akan mengeluhkan Allah kepada apa? Makhluk. Mengeluhkan Khalik kepada makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah melarang kita untuk menghinakan diri kita. Dan biasanya orang kalau minta-minta itu dia ada merendahkan apa? Dirinya. Aduh, saya begini, tolong dong, ngemis-kemis. Itu juga terlarang. Problem yang ketiga, meminta-minta itu merepotkan orang yang diminta-mintai. Ya. Merepotkan orang yang diminta-mintai. Pertama, membuat dia harus mengeluarkan apa? Uang. Membantu, terkadang dia merasa terpaksa. Atau menjerumuskan dia, kadang-kadang dia menjadi riya. Kadang-kadang menjadi riya. Maka dari sini sebagian ulama mengatakan hukum asal minta-minta, kalau tidak darurat atau tidak kebutuhan mendesak, ya, maka hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram, ya. Hukum asalnya adalah haram. Berbeda kata para ulama, kecuali kalau memang engkau tahu orang itu senang untuk kau senangkan hatinya. Seperti Nabi terkadang meminta sebagian sahabat untuk melakukan apa? Sesuatu. Ambilkan ini karena mereka senang kalau disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang misalnya kawan kita tahu dia senang. Kapan undang lagi makan kambing? Dia senang kalau undang kita makan. Jangan merasa ini benar ya, benar-benar dia senang ya, bukan bukan kita merasa salah paham ya, terlalu GR padahal dia enggak suka sebenarnya. Artinya dia nanyanya kapan ke rumah lagi? Ya, dia senang. Isyarat dari dia bosnya dia senang kalau kita datang ke rumahnya. Maka tidak kapan undangan lagi, kita tunggu ini ya. Seperti itu tidak apa-apa. Karena dia senang akan hal tersebut. Justru kita menyampaikan hal tersebut untuk menyenangkan apa? Hatinya. Sehingga kita menyisihkan waktu untuk bertemu dengan dia. Tapi kalau, dan ini biasanya untuk persahabatan dan yang lainnya. Tapi kalau tadi kondisinya minta-minta, mengeluh, merendahkan diri dan merepotkan orang, maka ini hukum asalnya tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat atau dalam kondisi mendesak. Dan orang yang minta-minta, semakin banyak dia minta-minta, maka dia semakin banyak utang budi kepada
orang yang dia minta-mintai. Dan semakin banyak kita utang budi sama orang gara-gara kita minta-minta, akhirnya terkadang tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang tidaklah meminta-minta kecuali tadi saya katakan darurat atau apa? Mendesak. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Ahsin ilan nasi takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya kau akan mengambil hatinya. Wahtaj ilan nasi, ya, maka butuhlah kepada orang lain, takun asirahu, maka kau akan jadi tawanannya. Wastagni aman syi'ta takun nadhirahu. Merasa cukuplah dari orang, kau tidak perlu minta sama dia, maka kau akan menjadi seimbang dengan dia. Saya ulangi, Ibnu Taimiyah mengatakan, ihtaj man syi'ta takun asirahu. Butuhlah kepada siapa yang kau kehendaki, maka kau akan jadi apa? Tawanannya. Ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya dia akan tunduk kepadamu. Wastagni aman syi'ta, dan tidak butuhlah kepada seorang, kau akan jadi seimbang dengan dia. Seimbang dengan dia. Ada orang miskin, tapi dia tidak pernah minta sama orang kaya. Dia biasa aja, tidak merasa hina di depan orang. Dia tidak pernah minta sama dia, santai aja. Ya, kenapa tidak pernah minta-minta? Kapan kita merasa terhina? Kalau kita mulai apa? Minta-minta. Ya, kalau kita mulai minta-minta. Di sini para sahabat diajar oleh Nabi SAW untuk tidak minta apapun. Kata para ulama tidak sampai derajat wajib. Tetapi sahabat menerapkan hal ini sehingga tauhid mereka semakin apa? Sempurna. Udah azan kan? Berapa menit lagi? Hah? 2 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seseorang minta-minta sampai dia bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak ada sepotong daging di wajahnya. Kita tunda pada pertemuan apa? Berikutnya insyaallah taala. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.